Bapak saudara, semua hal yang terindah di dalam hidup itu, jika kita senantiasa mengucap syukur dengan semua apa yang kita boleh alami dan rasakan sampai dengan saat ini. Itu berarti kita tetap mengimani pemeliharaan dan campur tangan Tuhan di dalam ketong semua penghidup. Beta berbelakang hari ini memikirkan sesuatu hal yang beta rasa ini hal yang penting di tengah-tengah situasi pandemik yang melanda dunia ini. Ada hal-hal yang perlu ketong renungkan dan ketong berefleksi dengan hidup. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saking luar biasanya, manusia cenderung menjadikan dirinya Tuhan. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Saudara berefleksilah dengan diri sendiri. Sebab kita akan menemukan ketika kita berefleksi dengan diri kita sendiri, kita akan menemukan bahwa saudara dan saya, manusia itu pada dasarnya suka memberontak, keras kepala dan tidak taat. Betul keseng? Mulai dari zaman Adam dan Hawa, berlanjut ke kehidupan bangsa Israel, bahkan sampai pada saudara dan saya di zaman ini. Manusia tidak memilih jalan Tuhan, tidak. Manusia memilih hidup menurut kehendak dan kemauannya sendiri. Bangsa Israel itu disebut di dalam firman Tuhan sebagai bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Padahal bila mereka mau mengingat kembali kehidupan para pendahulunya, Israel selayaknya mengucap syukur karena Tuhan sangat mengasihi dan melakukan banyak kebaikan dalam perjalanan hidup mereka. Saudara, sejak semula itu manusia memilih jalannya sendiri dan menolak perdamaian dengan Allah. Manusia dengan congkaknya, dengan sombongnya, berjalan tanpa mau dibimbing dan dituntun oleh Allah. Kalau kita perhatikan dalam Roma 1 ayat 18 dan 30 sampai 32, Paulus dengan jelas memaparkan pemberontakan yang dilakukan oleh manusia terhadap Tuhan penciptanya. Dengar apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 21. Bila melihat begitu besarnya pemberontakan yang dilakukan oleh manusia, sudah sepantasnya Tuhan memberikan penghukuman kekal kepada seluruh umat manusia. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Garis bawahi. Sekali lagi saudara, garis bawah ini. Namun hukuman kekal itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Justru dengan kasih-Nya, Tuhan menyambut setiap orang yang mau datang kepadanya untuk mengalami suatu persekutuan dengan Dia. Tuhan tidak berbicara layaknya seorang hakim yang mempersiapkan vonis atau hukuman bagi para terpidana. Tapi Dia berbicara sebagai seorang Bapa yang menunjukkan belas kasihan kepada anak-anaknya. Yeremia pasal yang ke-6 ayat 16a berkata demikian. Firman Tuhan berkata, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, dan tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita itu adalah rancangan kebaikan. Rancangan Tuhan bagi kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Jika kita kemarin memberontak dari Tuhan, hari ini kembalilah ke dalam rancangan Tuhan. Kembalilah ke dalam rencana Tuhan. Lihatlah jalan-jalan Tuhan itu. Lihatlah terang bersama-sama dengan jalan Tuhan. Berpeganglah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Jangan berpaling daripadanya atau mempertanyakan kasih dan anugerahnya yang sudah selama ini kita rasakan. Tuhan menolong kita berbelas kasihan. Di tengah-tengah situasi yang susah dan sulit ini, kita bukan berpaling dari Tuhan, tapi kita tetap menengadah kepada Tuhan, bersandar dan bergantung kepadanya. Tuhan menolong kita supaya hidup kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang turut
tunduk dan taat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal